Di suatu hari, sang ratu duduk di taman istana. Sang raja tiba-tiba datang menghampiri dan mendiskusikan rencananya untuk mengundang Brahmana dalam acara peresmian kastanya sebagai kesatria. Ngomong-ngomong, aku ingin mengundang Brahmana dari India untuk meresmikan acara kesatria. Kenapa bagi kamu mengundang mereka? Aku ingin menjadi golongan dari mereka. Keesokan harinya, raja memanggil Perdana Menteri untuk diutus menjemput sang Brahmana ke India. Perdana Menteri, saya akan merencanakan mengundang pendeta Brata dari India. Baiklah, Yang Mulia. Berita tentang akan diundangnya sang Brahmana dari India menyebar begitu cepat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan para rakyat. Kalian tahu berita akan datangnya pendeta dari India itu? Apakah benar? Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Kenapa kalian mudah sekali? Itu kan sudah lama yang diperbincangkan. Hanya presiden seperti kita mana tahu hal seperti itu. Kami terlalu sibuk bekerja bagaimana modern hal seperti itu. Sang menteri kemudian melakukan perjalanan ke India. Setelah sampai di kuil, ia kemudian bertanya kepada ajutan sang pendeta. Apakah pendeta Brata ada di sini? Ya, dia di sini. Dia sedang melakukan pemujaan. Bisakah saya bertemu dengannya setelah dia melakukan pemujaan? Bisa setelah pendeta melakukan pemujaan. Nah, baiklah. Menteri kemudian menemui sang pendeta dan menyampaikan maksud dari kedatangannya. Pendeta Brata, saya datang sesuai isi surat yang Anda terima. Baik, saya akan menyiapkan barang-barang saya terlebih dahulu dan memanggil pelayan. Baiklah. Sang menteri kemudian kembali ke kerajaan bersama sang pendeta. Setelah perjalanan menuju Indonesia, sang Perdana Menteri dan sang pendeta akhirnya sampai dan disambut oleh sang raja, didampingi oleh ratunya. Selamat datang, pendeta. Mari saya antarkan ke ruangan Anda. Sang raja kemudian mendatangi kamar peristirahatan pendeta untuk membicarakan tanggal baik dilaksanakannya upacara. Pendeta, bolehkah saya masuk? Boleh, silakan duduk. Pendeta, tolong carikan hari yang baik untuk upacara nanti. Dari perbincangan yang saya lihat, 2 hari lagi baik untuk melaksanakan upacara. Setelah mendapatkan tanggal baik, sang raja kemudian memanggil Perdana Menteri untuk mengumpulkan seluruh rakyat ke istana pada hari yang telah ditentukan. Ada apa Anda memanggil hamba Baginda? Tolong panggilkan semua rakyat untuk berkumpul di istana. Baiklah, Baginda. Kemudian, pada hari yang telah ditentukan, para rakyat datang sesuai arahan dan amanat dari sang Perdana Menteri. Kami ingin bertanya, upacara apa yang akan dilakukan? Upacara ajaran agama Hindu. Ajaran agama apa itu? Kami tidak pernah mendengar ajaran agama itu sebelumnya. Kalian akan tahu jawabannya nanti. Kemudian, sang pendeta menjelaskan proses penyebaran agama Hindu di Indonesia. Pencetus teori Brahmana adalah seorang ilmuwan asal Eropa bernama Jacob Cornelis van Leur. Dalam ajaran agama Hindu, kaum Brahmana dipandang sebagai golongan yang paling tahu dan paham soal agama Hindu. Berdasarkan temuan sejarah mengenai prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta, dianggap sama dengan bahasa di India. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa kelas tinggi dalam budaya Hindu
dan tidak semua orang mampu membaca atau menulisnya. Hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, kemungkinan besar kaum Brahmana yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari bukti-bukti yang muncul, ada juga pihak yang menentang teori Brahmana ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu yang menyebutkan bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Jika hal itu terjadi, maka kaum Brahmana akan kehilangan hak kastanya sebagai seorang Brahmana. Ada di Batur ini nggak tahu ini buat apa ini. Pasur ini saya Aduh. Oh iya.